Kalian kan bersaudara pasti pernah gak sih saling cemburu-cemburu gitu? Pernah kan pasti? Pernah ya? Gak Aku pernah mana kakakmu Put, mana kakakmu? Kamu cantik ya Put, kok kamu kayak gini? Mereka sering kayak gitu. Jauh di lubuk hatiku. Aku tuh sayang banget sama Putri karena aku cuman punya adik satu kan. Hanya orang tua aku udah nggak ada gitu kan. Aku cuman punya dia gitu. Aku cuman punya Putri. Jadi kayak dia tuh berharga banget buat aku. Halo teman sharing, ketemu lagi nih bareng aku Anggi di podcast Joy Teman Sharing. Hari ini aku bahagia banget nih, kita kedatangan dua bersaudara karena kita bakal bahas tentang sibling, segala hal tentang sibling. Nah kalau misalnya aku yang ngomong sendiri kan aku anak tunggal nih, jadi nggak mungkin kan. Jadi aku mendatangkan dua teman kita ini. Kita mau kenalan dulu sama mereka berdua. Oke. Langsung. Bukannya. Oh ya. Halo guys. Hai. Aduh, kenalan dulu dong. Hai, nama aku Gladys Novel Simaitano. Hai, aku Putri Melinda Metano. Nah, sekarang aku mau bertanya nih, yang kakak yang mana nih? Bisa lihat dong mukanya yang mana yang kakak yang adek. Yang mana yang lebih tua gitu Iya. ya? Aduh. Pikir sendiri. Pikir sendiri. Jangan dong, Masa jangan pikir nggak sendiri tahu? dong, kan teman sharing nggak tahu nih. Kelihatan dong aku kakaknya, ini adeknya. Oke, ini Kak Edis kakaknya dan ini Putri adiknya. Jadi kayak sekarang aku mau bertanya nih, kesibukannya apa? Dari siapa? Dari Kak Edis dulu deh. Kalau aku kesibukannya sekarang karena udah lulus, jadi aku lagi mengisi waktu luang untuk kerja. Wih, ngisi waktu luang ya kerja ya. Ya Putri. Kalau aku lagi kuliah, lagi gunjet-gunjetannya kuliah. Kenapa gitu aku? Lagi sibuk-sibuknya di dunia perkuliahan. Tadi aku dengar sih Putri habis kerja tugas ya, begadang ya sebelum datang kemari. Gila sih memang Putri, effortnya sangat besar. Tangan. Terus tangan. Oke, jadi ini aku mau nanya, kalian beda berapa tahun sih kayak di sama Aku Putri? tuh lupa ya sebenarnya beda berapa tahun. Aku 97, dia 2001, 4 tahun kalau nggak salah ya. Oh, 4 tahun ya. Bedanya nggak terlalu jauh ya. Jadi pasti Enggak. ini penuh dengan konflik ya kalau di rumah. Oh enggak ya kan? Nggak usah bohong kamu. Nggak pernah ada konflik kita. Ya kan? Masa sih? Nggak pernah. Ya udah kalau gitu aku mau tanya dulu sama Putri deh kalau gitu. Soalnya kalau kayak di sini kayaknya menutup-nutupi nih. Enggak ada ditutup-tutupi. Putri dulu deh aku tanya. Gimana? Aku mau Putri cerita deh, unek-unek, bukan unek-unek sih, kayak apa sih enaknya jadi anak bungsu? Enaknya dulu deh, enaknya. Enaknya jadi anak bungsu karena lebih dimanja sih, lebih kayak lebih diperhatikan juga sebenarnya. Sebenarnya. Terus juga kan aku punya kakak cewek, jadinya kayak punya barang-barang dari dia juga gitu loh. Sisa. Bisa pakai barang dari dia. Banyak kan? Lumayan lah. Terus enaknya apa lagi ya enak? Udah deh itulah. Cuman dikit. Banyak kan? Nah ini nih, kalau enaknya tuh kayak, itu semua orang ya mirip-mirip lah ya. Gak enaknya Put. Gak enaknya itu karena selalu dianggap anak kecil. Jadinya kayak selalu ya udah kamu tuh masih kecil. Terus selalu Dibully harus nggak? Dibully. Kapan? Kamu nggak mengingatnya? Ya berantem beneran mereka guys. Putri. Terus juga kalau jadi bungsu tuh suka dimarahin karena punya kakak kan. Kebetulan dia cerewet. Jadi aku sering dimarahin gitu, selalu harus ngikutin apa yang dia mau gitu. Jadi kalau nggak mau ngikutin apa yang dia mau pasti diomelin gitu. Jadi untuk menghindari omelan-omelannya ya udah ikutin aja gitu. Terbongkar ya Edis. Nah kalau ini kan Putri kan dari anak bungsu. Kalau kayak Edis gimana? Sebagai anak sulung, sebagai anak pertama, sebagai seorang kakak. Enaknya dulu ya. Enaknya dulu. Kalau enaknya enak aja sih, semuanya tuh enak. Kayak misalnya jadi anak pertama itu diutamakan juga, mungkin ya aku diutamakan. Tapi sebenarnya Putri juga diutamakan, tapi kayak merasa lebih dewasa gitu kan dari Putri, ya emang lebih tua sih. Terus kalau misalnya orang tua kan pasti manggilnya itu nama anak pertama kan, kayak dikenal, jadi lebih dikenal orang gitu loh. Jadi kayak Mama Edis gitu atau Papa Edis kayak gitu, nggak ada kayak Mama Putri atau Papa Putri kayak gitu. Jadi kayak lebih dikenal orang kayak gitu. Terus sama aja juga sama Putri sih, dimanja juga
sebenarnya nggak terlalu dimanja kalau aku. Cuman karena papaku mengerti dengan aku orangnya mandiri. Menurutku aku orangnya mandiri. Kayak apapun itu aku bisa lakukan itu sendiri gitu loh. Terus kalau misalnya perbedaannya ya aku sama Putri itu lebih dilihat secara apa sih, kalau sekolah itu kayak nilai-nilai itu lebih dikontrol sama orang tua aku. Beda di aku gitu loh. Papaku tuh jarang banget ngontrol nilaiku. Dan aku merasa kayak papaku tuh ngerti. Kayak emang aku gak suka dikontrol kayak gitu. Kayak kamu harus belajar, kamu harus dapat nilai segini. Kamu itu aku nggak pernah dikontrol kayak gitu. Nah sedangkan Putri ini dikontrol sama papaku. Tapi aku merasa senang kayak karena papaku tahu aku orangnya bukan kayak gitu yang harus dikontrol kayak gitu. Putri tertekan? Ya kan? Tapi Putri suka kayak gitu. Jadi kayak biasa dia bilang nilainya itu segini, semester ini dapat segini. Aku jarang loh bilang nilaiku berapa kayak gitu. Tapi papaku aku enjoy aja dengan hal kayak gitu. Perbedaan itu loh, dengan perbedaan itu. Karena aku rasa papaku tuh ngerti aku bukan orang yang harus dituntut untuk kayak gitu. Jadi papaku biasa aja sama aku kalau masalah nilai. Kalau nggak enaknya, sebenarnya aku bingung ya nggak enaknya jadi anak pertama. Tapi mungkin karena aku anak pertama, terus aku perempuan, karena aku sekarang kan udah kerja gitu kan. Jadi kayak beberapa kebutuhannya Putri itu bisa aku yang tanggung sedikit ya, guys. Nggak banyak tapi sedikit gitu loh. Jadi kalau misalnya beberapa kebutuhannya dia, aku bisa tanggung sedikit gitu. Walaupun misalnya orang tua aku juga tetap ngirim uang, tapi aku bisa bantu juga si Putri ini gitu. Karena kan dia lebih boros ya dari aku. jadi kalau misalnya dia lebih boros, jadi kalau dia tuh enak. Kalau karena punya kakak, aku merasa kayak gitu. Kalau aku kan dulu misalnya aku udah nggak punya uang, aku mau minta ke siapa gitu, aku nggak punya kakak. Tapi kalau Putri karena dia punya kakak, jadi dia bisa minta uang. Itu enaknya punya kakak. Oh itu enaknya punya kakak Putri kayak gitu. Nah sedangkan nggak enaknya kayak gitu, nggak enak ya kalau misalnya aku dulu misalnya kayak nggak punya uang, ya aku mintanya ke siapa dong, aku nggak punya kakak gitu loh. Kalau Putri kan punya kakak kayak gitu, dia kemana aja tiba-tiba uangnya udah nggak ada, dia enak banget, dia ngechat aku dong kayak aja ya langsung, Kak ini uangku udah nggak ada nih, lagi pergi nih di mana, terus dia kayak lagi kemana gitu kan, kayak mau nggak dikasih, kasihan gitu kan, nanti kenapa-napa terus nggak pegang uang gitu kan. Ya ampun, kayak gitu Putri, sih. nggak boleh gitu Put. nggak enak. Obat habis ini obat. Nggak enaknya sih itu. Cuman yang aku sadar sekarang kayak papaku tuh ngerti karakter anaknya gitu loh. Jadi kayak aku orangnya kayak gini, putranya kayak gini. Jadi papaku bisa bersikapnya itu bisa tahu gitu loh sama aku gimana, sama Putri kayak gimana gitu. Wah, ternyata lebih banyak enaknya ya kalau kayak nyambung nggak sih? Nyambung lah. Aduh, kayak gini. Aku mau tanya lagi nih. Kalian kan bersaudara pasti pernah nggak sih saling cemburu-cemburu gitu? Pernah kan pasti? Pernah ya? Aku pernah sih. Tadi dari kos udah aku bilang loh, dari kos tadi udah aku catat semuanya. Stop, jangan berantem di sini. Ada kamera. Udah di briefing dari kos dia. Nanti jangan bilang kayak gini ya kalau kamu Putri bilang. nggak kuat dia harus mengeluarkan semuanya Kalau kayaknya. kamu bilang aku nggak tambah uang jajanmu. Put, jujur aja Put, tenang. Jujur aja. Aku udah tahu sih. Apa Put? Pernah sih, sering. Soalnya dia kan lihat lah, dia lebih cantik kan dari aku gitu. Iya ampun. Enggak. Terus bener? Enggak dong. Enggak. Soalnya teman-temanku tuh kayak gitu loh. Kayak, mana kakakmu Put, mana kakakmu? Kamu cantik ya Put, kok kamu kayak gini? Dia kan sering kayak gitu. Terus juga Kayaknya terus juga jadi insecure nih. sama ibuku tuh kadang suka kayak, coba lihat itu kayak Edis, bisa dia ini rajin perawatan. Mana aku kan nggak tahu, aku mah cuek-cuek aja gitu kan. Tapi kalau aku mau ngelakuin juga aku males gitu loh. Jadi kayak ada keinginan di hati tapi nggak ada niat. Ya kayak gitu. Kalau kayak Edis pernah nggak cemburu sama Putri? Cemburu yang berlebihan tuh nggak pernah sih, cuman banget. Enggak, maksudnya kayak aku rasa dia lebih aku mengaku ya Putri ini lebih pintar dari aku dalam segi akademik gitu. Dia lebih pintar. Tapi cemburu nggak? Dibilang cemburu, tapi aku lebih senang karena dia lebih pintar dari aku gitu loh. Kayak dibilang cemburu mungkin nggak terlalu cemburu yang kayak gimana, cuman kayak aku lihat nilainya tuh lebih bagus dari aku kayak gitu. Kamu jadi bangga gitu. Kuliah aja dia suka ikut organisasi gitu kan. Aku tuh nggak pernah ikut organisasi kayak dia yang kayak pulang sampai malam atau bagi-bagi apalah di jalan, aku nggak pernah ikut kayak gitu, atau minta sumbangan di jalan tuh aku berbeda banget sama Putri. Jadi kayak misalnya hal-hal yang kayak gitu, aduh ngapain sih kayak ikut-ikut kayak gitu kalau aku ya. Tapi kalau dia kayak pulang subuh, biasa pulang bawa sampah.
Ya Allah, aku udah ketawa terus ya ampun. Terus dia kan gara-gara teknik lingkungan kan tuntutan jadi kayak pernah dia pulang jam 2 gitu kan, udah habis bersih-bersih sampah tuh ngapain sih gitu ngambil sampah. pokoknya kayak gitu. Terus kayak kalau aku pikir di aku malas banget aku kayak gitu loh. Cuman tapi dia tetap bisa. Tapi kamu gak cemburu akan hal itu kan? Cemburu ke sampah Kayak bukan maksudnya kayak maksudnya lebih aktif, lebih ini banyak kegiatan yang dilakuin karena gitu. aku bukan orang yang di bagian itu, jadi aku nggak cemburu. Aku Jadi kayak Putri ini lebih sosial gitu ya. lakukan aja apa yang dia pengen gitu loh, dan nilainya dia juga nggak rusak banget gitu loh. malah bagus aja daripada aku gitu. Jadi kayak aku bangga sih. Kamu rajin belajar aku aja lebih nilainya. aku lebih bangga daripada rasa cemburu itu. Aku lebih besar rasa bangga aku gitu loh daripada rasa cemburuku. Cemburu ada tapi kayak sedikit, itu bisa kayak 30%-nya gitu loh kalau dari aku. Guys, yang kakak yang sejati. Aku tetangga mereka ya guys. Jadi aku tahu nih. Masa gitu. Karena tetangga nih, sebenarnya aku memberikan pertanyaan ini basa-basi aja sih. Pernah nggak ada konflik? Aku tahu sih karena ada konflik terus pasti. Jangan bohong ya kamu. Siapa? Ada Aku yang ya? jawab atau Jawab Putri? Terserah kalian lah. Ya pernah, kalau dalam hubungan apapun itu pasti konflik tuh pasti ada gitu. Banyak, mau setiap hari juga pasti ada Konflik gitu. yang paling ini banget gitu. Paling diingat atau sampai apa? kalian marahnya lama gitu, sampai nggak mau tegur-teguran. Aduh, nggak pernah kayaknya kalau Gak sampai kayak pernah gitu. sih. Nggak pernah. Soalnya kalau aku sama Putri itu berantem nggak lebih dari 1 hari. Jadi kalau misalnya aku berantem sore, pagi atau malam itu pasti udah baikan. Jadi kayak nggak sampai yang nggak tegur-teguran 2 hari 2 minggu, nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak. Yang Tapi penting yang penting ada yang mulai obrolan dulu. Tapi kalau konflik setiap hari bisa terjadi gitu. Ramai ya. Kalau konflik setiap hari bisa terjadi. Kalau Kedis pernah marah sama Putri gara-gara apa? Pernah, sering. Apalagi aku sama Putri itu berbeda ya. Kayak aku orangnya rapihnya tuh kayak mungkin hitungan keterlaluan sih. Kayak jadi harus tertata. Kalau aku kayak barang dipindahin sedikit aja aku bisa tahu barang yang dipindahin itu. Sedangkan Putri orangnya kayak dibilang berantakan banget juga enggak. Cuman dia kayak asal naruh barang kayak gitu loh. Nah aku tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi tuh bikin konflik banget. Sampai akhirnya kita pindah kos. Yang kosnya itu kamarnya sendiri-sendiri. Karena nggak kemerdekaan. Karena nggak bisa. Ya Allah, Kayak aku emang juga merdeka. dia juga merdeka. Karena aku sama dia kalau masalah kerapian kayak gitu paling berbeda, paling ini. Iya, Orang iya, tua aku juga ngerti kayak gitu. Aku sama Putri tuh beda. Kalau misalnya di rumah kayak kamarku tuh rapi gitu kan, kamarnya Putri berantakan. Dan aku tidur di kamarnya dia karena aku nggak mau tidur di kamarku, nanti berantakan. Jadi Mau kasurnya. jadi aku tidur itu bener sih. Itu bener. Jadi kamar rapi terus dia jadi tidur di kamar Putri. tidur di kamarnya Putri. Nah pas ngekos ini aku nggak tidur di kamarnya dia sih, tetap di kamar masing-masing. Soalnya Putri sibuk sih ya. Tapi aku lebih senang karena aku bisa ngerapiin kamarku sendiri. Putri mau sesukanya dia mau ngerapiin, dia mau nggak ngerapiin sesuka-sukanya dia. Itu sih kalau yang paling aku kesel sama Putri. Nggak tahu kalau Putri. Kalau Putri pernah bikin Putri marah banget gitu sama kayak Edis itu. Sama sih itu. Yang sifatnya dia itu loh. Jadi aku capek kan dari kampus biasa selesai kegiatan. Terus aku pulang tuh maunya langsung tidur kan. Tapi dia masih omel-omelin. Itu sendalnya itu ditaruh di yang tempat Ya benar ampun, gitu. guys. Itu bajunya digantung dulu maksudnya dia harus rapi gitu loh. Sedangkan aku pengen istirahat, tapi Kayak dia udah masih ngomel-ngomel gitu loh. Udah capek di luar, di dalam juga diomelin. Soalnya kayak kalau misalnya mau sekali capek itu ya dirapiin aja semuanya gitu loh, maksudnya dirapiin aja semuanya. Terus kalau aku pulang secapek-capeknya aku pasti langsung beresin semuanya. Jadi sekali capek tidur bangun udah rapi gitu Putri loh. ada pembelaan. Aku yang penting istirahat dulu sih. Kalau Putri yang badan istirahat capek dulu. soalnya. Beda kalau dia kayak Kalau gitu. Putri pengennya istirahat dulu. Kalau kayak Edis pokoknya semua harus rapi dulu baru rapi bisa baru aku bisa dengan tidur. tenang gitu. Pas besok bangun pagi langsung kayak wah. Kalau mau bangun jam berapapun nggak apa-apa karena kayak udah rapi udah semuanya rapi kayak semuanya. gitu. Aduh. Jadi kayak nggak ribet gitu. Nah itu beda aku sama Beda Putri. banget ya. Dia bangun tanpa beban. Iya. Aku bangun penuh pikiran. Tapi Putri lebih prefer mana? Bangun dengan dengan beban pikiran atau Bangun dengan enggak capek. yang penting nggak capek aja Yang ya? penting nggak ya? capek. Yang penting biar ada beban pikiran nggak capek. Tapi kan itu Sama. juga capek. Aja kan. Malah lebih capek beban pikiran. Mending aku kan. Aduh. Enggak Aku sih. no komen. Itu masih bisa lah kalau disisihkan dulu, nanti bisa dirapikan. Enggak sih, tapi kan kalau semua orang itu punya perbedaan Iya kan sendiri beda kan. ya Jadi udah. kayak, Kan aku kayak gini, kamu kayak gitu, udah lah.
Aduh guys, aku pusing nih, lama-lama aku keluar aja ya, kan berantem aja ya. Ya, pertanyaan selanjutnya aja ya daripada semakin lama. Ini gimana kalian menyelesaikannya gitu? Penyelesaiannya kalau misalnya kalian berantem. Kan aku pernah nih dengar cerita, karena aku tetangga kan, aku berteman sama mereka. Kayak waktu itu aku ingat cerita ini, Putri ngomong kasar terus kayak diskutik bibirnya. Terus habis itu mereka marahan. Gimana kalian habis itu? Enggak gimana. Siapa sih duluan? Sakit loh diginiin bibir. Aku tuh masih SMA apa SMP waktu itu ya. Kan aku nggak tahu artinya itu kata itu nggak ada gitu kan. Terus dia tuh ngomong, padahal sebenarnya tuh di depannya gitu. biar dia nggak terbiasa kayak gitu. Ngomong apa kamu ngomong apa? Terus ku cubit pokoknya ini apa mau Kau giniin loh. Putri ngambek nggak? dia nangis. Dia nangis lah itu Dia gimana? nangis. Habis itu Putri gimana? Yang baikan duluan siapa yang ini? nggak ada, kita tuh apa Kayak, natural aja natural gitu. aja gitu. Habis dari situ ya udah kayak kalau aku ya, kalau prinsipku tuh sebagai kakak, mau aku apain adekku tuh, aku nggak apa-apa, tapi jangan sampai orang lain gitu loh yang bikin kayak gitu di adekku. Kalau misalnya mau aku pites kayak mau aku marahin atau aku apa-apain, Jahat dong. aku masalah nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya ada orang yang kayak waktu itu dia pernah difitnah. itu aku marah banget waktu itu. Gara-gara waktu itu SMP, mau cerita nggak sih itu? Nggak usah ya. apa-apa sih. Ada cerita aja. Dulu tuh SMP, Putri SMP, aku SMA. Pernah ada guru, ingat nggak sih guru SMP-nya Kita malah jadi ini curhat sini. Langsung aja. Jadi dia tuh fitnah Putri, katanya masang foto profil itu ciuman pipi kayak gitu. Terus itu aku benar-benar nggak terima dong, dia dibilang kayak gitu. Terus aku bilang sama papaku, aku bilang sama ibuku, aku suruh papaku datangin ini gurunya itu, kayak aku chat di Facebook guru itu, aku marah-marah. Terus dia bilang, "Bapak nggak tahu kalau ini." Terus aku chat, aku marahin bapaknya itu, biar aja gitu, ini masanya adekku, kayak nama baiknya Putri di sekolah, aku rasa kayak orang melihat ini jelek gitu kan. Terus aku marahin bapak ini. Terus Putri bilang, "Jangan Kedis, jangan, Aku biasa aja. nanti aku malu di sekolah kayak gitu sama guru itu kan." Enggak, tapi aku bilang enggak, ini harus dibilang kayak gitu. Akhirnya udah orang tua aku ngomong sama gurunya, terus ini dibilang, "Oh ya maaf Pak." Ternyata foto artis tuh Putri masukin jadi fotonya dia, bukan fotonya dia. Itu jadinya akar Lagian masalahnya si ya. ibunya juga ya kayak mikir tuh artis sama Putri tuh beda banget loh mukanya. Iya. Masih emosi dia ya guys sampai sekarang. Nah, terus kayak masih terbawa emosi. kalau misalnya aku mau apain adekku, ku pukul kayak ku apain tuh aku nggak masalah, tapi jangan sampai orang lain. Kalau orang aku denger adekku dia apain tuh aku paling marah. Kalau aku paling marah banget kalau adekku dia apain Jadi orang. prinsip kayak dis, aku nggak apa-apa ngapain. Mau aku Ngapain gimana Putri. aja nggak apa-apa. Aku berhak soalnya kan. Tapi kalau Putri ini nggak kayak ada rasa sakit hati gitu nggak? Kadang kayak dis kayak pokoknya kan kayak dis bilang aku apa-apain aja gitu, nggak apa-apa kan nih adikku kayak gitu. Putri ada sakit hati nggak? Tapi yang nggak digimanain juga. Misalnya kayak Nggak pernah apa-apa mungkin sih. kayak dis kesel terus dia cubit gitu, kamu marah nggak gitu? Pernah menyimpan luka gitu nggak? Enggak sih. Nggak ya? Aku nggak apa-apa sih, cuman kadang dia tuh terlalu kalau aku bilang kan kayak aku di kampus habis push up atau apa gitu disiram. Itu mana seniormu itu? Mana? Sini aku datengin kayak gitu, males jadinya. Malu ya? Iya malu kan jadinya. Mana seniormu yang mana gitu kan. Padahal itu emang udah biasa gitu loh, di kampus kami itu udah biasa, tapi dia ngomel-ngomel. Jadi tuh bikin males. Jadi malu Nggak, ya, itu kayak Putri, ya. lebay gitu nggak sih? Hari kayak gini masih disiram-siram, push Sabar, up. jangan emosi, sabar. Kan emang beda gitu. Emosi dia ya. Kita sudahi emosi ini. Nah, aku mau kasih pertanyaan selanjutnya nih. Yang paling sering ini mengungkapkan rasa sayang gitu, yang paling menunjukkan siapa? Putri atau Kedis gitu? Kayak maksudnya kayak adikku Aku. kayak gitu. Aku risih deh gituin. Aku Ya Putri nggak suka gini ya, nggak terlalu suka menunjukkan ya kasih sayang gitu sama Kedis. Kenapa Put? Nggak suka aja. Kayak ini apa? Soalnya setiap Awkward kalau gitu. kalau setiap aku yang mau peluk dia pasti kayak begitu loh. Jadi males. Kalau kau mau peluk aku kan aku pasrah diam gitu kan. Kalau aku mau peluk kau langsung kayak apa sih? Kayak gitu. Terus ekspresimu tuh buat jengkel gitu loh. Jadi ya udahlah. Lagi sini jadi ini ya pertengkaran sini. Ekspresinya kayak Coba. itu. Coba kalau Putri peluk Kedis.
Ini gak mau kan. Coba kayak di Aku biasa di tempat-tempat orang, banyak orang juga aku peluk-peluk dia. Tapi kayak kenapa nggak mau dipeluk kayak sama gitu. Putri? Kalau dipeluk sama Putri? Aku lupa yang kayak itu. Udah sering banget. Coba. Kayak dis. Ayo tunjukkan Kayak kasih misalnya sayang kayak kalian. lagi serius atau lagi apa kayak gitu loh. Terus Ah, Putri mengganggu. ini kan Putri kan yang paling ini ya, paling susah dia mengungkapkan, Ya, coba. memperlihatkan gitu. Nah, coba deh tes kali peluk kayak Dis. Sering kok kalau kita foto-foto kita sering peluk-peluk biar kelihatan Foto orang kan ini ya. kalian ini kan, Biar kelihatan beneran akrab, guys, biar kelihatan konten. akrab ya sama orang. Coba sekarang kalau gitu kan ini nanti ada di kamera juga. Ayo lo. Coba Put. Mau ketabok. Iya lo jahat kan. Kalau kayak Edis gampang lah ya, kayak Edis coba kayak Edis peluk. Gampang aku peluk sini. Tuh kayak sayang banget deh. Ya ampun. Harus dilihat papa nanti. Jadi komedi gitu loh. Aku udah gak bisa. Serius, Aku gak bisa tahan serius. ketawa gitu. Dan Putri nih yang paling kelihatannya paling apa? Kayak lebih susah gitu. Coba Putri memberikan sebuah encourage gitu, bilang aku sayang sama Kak Edis kayak gitu sebenarnya, walaupun Ini mic sini. walaupun aku kaku gitu, awkward gitu sama Kak Edis kayak gitu. Coba Putri dulu deh, karena Putri yang kayaknya paling ini ya, paling apa sih kayak Tahu sih, aku mah awkward enjoy aja. Ini. Soalnya kalau sama Kedis itu Kenapa? tanpa aku bilang dia udah tahu gitu loh. Oh, udah tahu. Jadi aku ya udahlah Ya, udahlah. kita tunjukin lah dulu sekarang. Kayak Edis bilang aku sayang kamu sayang aku Mas. Iya, jadi jatuh cinta kita. Itu kayak jadi pernyataan cinta dong kalau jatuh Ya cinta. enggak kan, aku mengasihimu Iya. adikku, aku juga mengasihimu kakakku, terus kalian berpelukan deh. Kereta habis. Cepat. Oh, udah mulai. Siapa duluan? Putri duluan lah. Ya Putri. Kok nanti panjang 1 Apa jam? mungkin Putri ada ini kasih sebenarnya ini. kata-kata yang nggak pernah ucapan terima kasih sama Karena udah Kak aku belain Edis. sama gurumu dulu. Nah, itu bikin tambah masalah itu. Putri. Aku apa ya? Buat Kedis. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh aku panggil dia tuh Edis. Nggak sopan. Karena biar semuran. Enggak, karena kayak aku pengen jadi temennya gitu. Ya, Dis. Biasa kalau di kos dis. Apa Jangan sih, gitu. Dis? Ya, ya. Apa encourage ya? Makasih sudah jadi kakakku yang menyebalkan. Wah, Iya. kok amin. Aduh nggak bisa ya lama-lama nih. Ya, Put. Jangan suka marah-marah dengan ekspresi Monjela itu, sumpah. Kalau lihat mukanya sudah marah tuh kayak aku udah langsung bad mood. Soalnya kayak ini sedikit dia langsung kayak jadi itu langsung buat bad mood gitu. Jangan suka seperti itu. Seharusnya kamu tahu suasana hatiku gitu. Kamu kan anak psikologi. Kamu tahu suasana hatiku kayak gimana gitu loh. Jadi kamu seharusnya bisa bersikap yang baik-baik gitu. Maaf kalau jarang ketemu. Soalnya kan sedih. Aduh, Soalnya nanti. Aku sering keluar kan. Aduh aku sedih. Nggak apa-apa keluarkan. Kasihan adekku. Jangan gitu. Iya aku sedih. Kenapa sih? Soalnya aku lebih banyak waktu di luar gitu loh sama teman-temanku. Jadi Hari juga. saat diajak main aku nggak bisa. Aku nangis kok, aku juga jadi nangis. Aku nggak nangis. Aku ketawa. Nah saat kayak diajak sedih main itu aku nggak bisa. Aku malah lebih sering sama teman-teman gitu. Tapi Iya, kamu gak pernah main sama aku. Aduh, aku jadi nangis. Aduh guys, tolong. soalnya emang kayak beda gitu loh. Aku males gitu loh. Kalau diajak main ke mall gitu kan aku nggak tahu mau ngapain di mall. Kok beda sih mainnya kita? Iya kan kalau aku kan lebih suka keluar-luar Iya, benar. panas-panasan gitu. Budaknya. Apa? Semangat pekerjaannya cari uang yang banyak supaya aku bisa minta uang. Tujuan yang mulia. Nah, kalau kayak Edis sekarang. Tisu dong. Iya, tisu. Buat Putri. gitu. Mungkin aku tuh belum jadi kakak yang baik gitu loh. Aduh sedih. Aduh, sedih deh guys. Astaga. Nggak ada tisu. Nanti aku nggak bisa ngomong nih. Aduh aku nggak bisa ngomong. Mungkin aku belum jadi kakak yang baik buat Putri. Tapi jauh di lubuk hatiku aku tuh sayang banget sama Putri karena aku cuman punya adik
satu kan, kalau misalnya masa tua itu nanti aku cuman punya putri gitu loh. Di masa tua aku nanti saudara gitu kan. Jadi aku berharap akan tetap baik terus sama putri gitu loh. Karena kita cuman 2 bersaudara gitu kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, putri nggak apa-apa cerita sama aku gitu. Biasa kan putri tuh gengsi banget gitu loh kalau misalnya mau cerita. Itu udah deh, aku jadi nangis. Udah berpelukan dulu deh, berpelukan. Sayang. Luntur deh aku. Aduh. Jangan nangis ya Joy. Dia bicara orang di belakang layar lagi. Iya kan, karena kalau misalnya aku juga kan cuman punya adik satu gitu kan. Jadi kayak aku mikir kalau di masa tua aku, kayak misalnya orang tua aku udah nggak ada gitu kan, aku cuma punya dia gitu, aku cuma punya putri. Jadi kayak dia tuh berharga banget buat aku. Duh, terharu deh aku guys melihat. Aku sampai tadi udah ini air mata, tapi aku lap lagi. Ya ampun, iya nih air mata. Padahal mereka itu di keseharian tuh kayak tidak pernah menunjukkan kayak gitu, tapi berkat podcast ini mereka berhasil menunjukkan. Kamu nggak lihat aja. Oke deh kalau gitu ya, karena udah nangis jadi udahan aja ya. Udahan aja kalau nangis. Di mana ada bahagia, di situ ada kesedihan. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara Kan jadi kita berbahagia kan di depan, di akhir kita bersedih-sedih. Oke deh, aku ini mau ucapin terima kasih ya sama Kedi, sama Putri udah mau jadi ini bintang tamu di podcast. Seru banget sih ya tadi mendengar pertengkaran itu, terus tiba-tiba sekarang nangis terharu dan mengeluarkan isi hati kayak gitu. Terima kasih ya guys. Terima kasih. Thank you. Oke guys, tadi kita udah sharing-sharing sama Kak Edi, sama Putri tentang gimana sibling mereka, persaudaraan mereka gitu, apa aja konflik-konfliknya, sampai mereka tadi terharu kan karena mereka sama Edi nggak pernah saling mengungkapkan gitu, terus tiba-tiba tadi kayak mengungkapkan, akhirnya menangis seperti itu. Itu bisa menambahin sih sepertinya viewers sepertinya ya. Bagus ya Kak Edi dan Putri. Oke guys, sekian dulu podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya. Bye-bye. Nice. Bagus drama tadi. Bagus loh kalian berdua. Banyak viewers yang tadi aku bilang. Sengaja sih biar viewersnya naik.